Sahabat yang lalu, seorang pemilik toko kelontong setempat pasti sudah mengenal semua pelanggannya secara pribadi. Dia akan mengenal keluarga mereka, bisnis, tempat tinggal mereka, dan cara mereka menghabiskan waktu luang, serta minat mereka dalam membelanjakan uang hasil jerih payah mereka. Untuk jenis ini, pemasaran ini disebut one-to-one karena bisnis mampu berpikir dan bertindak dalam kaitannya dengan konsumen, individu, dan rumah tangga mereka. Meskipun teknologi memudahkan perusahaan mengumpulkan informasi dan mempelajari apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan, hanya sedikit bisnis yang bisa mengetahui semuanya. Pelanggan mereka secara individual terlebih lagi tidak selalu perlu mengetahui pelanggan individu karena di banyak pasar terdapat kelompok besar pelanggan yang sangat mirip. Pembelian saus tomat adalah salah satu contoh bayangan bahwa kami dapat mengklasifikasi setiap individu Kanada berdasarkan apa yang mereka inginkan. Ketika mereka ingin membeli saus tomat dengan sumber daya yang tidak terbatas, kami dapat bicara dengan setiap rumah tangga dan mempelajari versi bumbu ideal mereka. Kami dapat mencatat kebiasaan membeli mereka, melakukan survei, dan memfasilitasi kelompok fokus. Kami bahkan mungkin menghabiskan waktu di rumah konsumen untuk mengamati bagaimana, kapan, mengapa mereka menggunakan saus tomat. Pada akhirnya, laba atas investasi tersebut tidak mungkin membenarkan studi riset pasar yang mendalam hanya karena preferensi. Konsumen tidak begitu unik untuk banyak produk. Kita dapat menciptakan kelompok orang Kanada yang peduli pada hal yang sama dan berdasarkan keputusan pembelian mereka pada faktor yang sama. Mungkin kita menemukan bahwa kebanyakan orang termasuk dalam salah satu dan tiga kubu misalnya. Kita mungkin memiliki segmen A yang sensitif terhadap harga dan membeli terutama berdasarkan harga. Segmen B, kita sebut mereka sebagai pencicip yang membeli berdasarkan harga, dan segmen kecil C, organik yang hanya membeli saus tomat yang terbuat dari bahan-bahan organik. Pada akhirnya, seberapa jauh kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok dengan sebagian profil preferensi yang berbeda tergantung apakah investasi dan skema segmentasi yang lebih rinci membenarkan biaya tersebut. Segmentasi pasar yang baik berarti menemukan potensi pelanggan yang menguntungkan yang lebih menyukai kombinasi atribut produk tertentu. Ketika suatu bisnis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan produk yang mereka beli, bisnis tersebut dapat berbicara dengan produsen dan pedagang, grosir untuk mengetahui produk apa yang tersedia dan seberapa cocok produk tersebut dengan kebutuhan masing-masing segmen.